Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah, dimurahkan rezekinya yang halal, yang berkah, dijadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah, usahanya, urusannya diberikan kemudahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan tentang masalah ilmu, derajat ilmu yang begitu mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan itu berbeda di mata Allah. Bahkan di mata manusia pun dibedakan. Orang yang berilmu dimuliakan, yang gak berilmu kurang dimuliakan. Orang yang berilmu fasilitasnya disiapkan. Orang yang tidak berilmu tidak disiapkan. Orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Az-Zumar ayat 9 dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Itu Allah sendiri yang menyindir di dalam surah Az-Zumar ayat 9. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang gak berilmu? Pasti beda. Bahkan dalam Quran, dalam surah yang lain, Allah muliakan orang yang berilmu beberapa derajat, beberapa tingkat. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang berilmu Allah, orang beriman, orang yang berilmu pengetahuan, Allah angkat derajatnya, Allah muliakan. Sholat tanpa ilmu itu gak ada nilainya di mata Allah. Kalau dia sholat, dia gak tahu rukunnya, dia gak tahu syaratnya, dia gak tahu tata tertibnya, dia gak tahu aturannya, sholat sekedar asal sholat, itu bagaimana nilainya? Gak ternilai. Kecuali memang dia nggak mendapatkan pengetahuan, nggak ada dai, nggak ada ustadz, nggak ada kiai yang menyebarkan dakwah di tempat tersebut. Tapi kalau dulu mungkin, kalau sekarang kelihatannya nggak mungkin. Kenapa? Teknologinya sudah canggih, kemudian menyebarkan agama Islam sudah di mana-mana, bisa melalui media, TV, radio, HP, Instagram, WA, dan lain sebagainya. Dan teknologi-teknologi canggih ini membantu kegiatan dakwah. Nah, saudara, kalau kita ingin diangkat derajat kita, kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajarlah. Belajarlah, bukan hanya sekedar ilmu agama saja. Ilmu umum pun harus kita pelajari. Kalau misalnya ilmu agama, semua orang belajar hanya sekedar ilmu agama, dan itu wajib memang harus dipelajari biar kita mengenal siapa Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau semua belajar ilmu agama, tidak ada satupun yang belajar ilmu pengetahuan umum, mau jadi apa dunia ini? Mohon maaf, yang menemukan listrik, menemukan pembuatan HP, kemudian pembangkit listrik, pembangkit air,
pembangunan jembatan-jembatan di sungai yang memudahkan untuk transportasi, jembatan di laut, kemudian tol, kendaraan, dengan memudahkannya orang melaksanakan ibadah haji ke tanah suci yang tadinya berbulan-bulan, sekarang hanya beberapa jam sudah sampai. Nah, kalau teknologinya nggak canggih, kalau ilmu agama aja, kemudian ilmu umumnya nggak ada, bagaimana akan terlaksana pembangunan? Mungkin kalau misalnya zaman dulu tidak ada alat transportasi, sampai sekarang tidak ada yang menemukan pembuatan pesawat terbang, pembuatan kendaraan mobil, motor, dan lain sebagainya, Islam pun tidak akan berkembang. Mungkin tidak akan ada di negara Indonesia ini. Oleh sebab itu, yang pertama, ilmu agama harus kita dapatkan, kemudian ilmu umum pun harus kita pelajari. Kalau semua orang Islam hanya belajar ilmu agama saja, ilmu umumnya tidak, maka negara-negara Islam akan dibombardir, dihancurkan, dijajah oleh orang-orang yang gak suka dengan berkembangnya Islam di seluruh penjuru dunia. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, mari kita ajarkan, kita didik anak-anak kita. Kita kenalkan siapa Tuhannya, kita ajarkan apa kitab sucinya, kita ajarkan siapa nabinya, sehingga kalau sudah kita didik dengan pendidikan agama di masa kecilnya, masa remajanya, maka di saat dia dewasa, dia akan bisa mengetahui perbedaan hak dan batil, bisa mengetahui kebenaran dan kesalahan. Maka insya Allah dunianya dia dapat, akhiratnya pun akan diraih. Kalau kita mendapatkan ilmu dunia, ilmu akhirat kita dapatkan, maka insya Allah ilmu dunia akan ikut. Tapi kalau hanya ilmu dunia yang kita pelajari, maka ilmu akhirat tidak ikut, maka kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita termasuk orang yang tidak bersyukur kepada Allah, disuruh untuk ibadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, tapi kita tidak menyembah Allah. Padahal dibilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakannya jin dan manusia illa liya'budun, kecuali adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekelumit pembahasan tentang ilmu ini ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya dan umumnya kepada saudara-saudara sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.